anak-anakku yang hebat dan tetap semangat ya. Kita mengawali semester genap ini dengan semangat yang baru, semangat terus belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, silakan disiapkan buku pelajarannya dan buku catatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu ya anak-anak dengan membaca doa. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemudahan untuk memahaminya. Amin. Nah anak-anak, pada pertemuan PLH kedua ini kita akan membahas konservasi dan pemanfaatan lahan. Nah, pernahkah kalian mendengar kata konservasi tanah? Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan konservasi tanah? Konservasi tanah adalah upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki daya guna lahan, termasuk kesuburan tanah, dengan cara pembuatan bangunan teknik sipil di samping tanaman. Pemerintah mengatur tentang konservasi tanah dan air pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Konservasi tanah ini meliputi pengendalian erosi, banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan produksi dan pendapatan petani, termasuk di dalamnya. Tahapan konservasi tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, bimbingan teknis pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring, dan penyuluhan kepada masyarakat. Adapun metode untuk konservasi tanah ini ada 3. Yang pertama metode vegetatif atau biologi. Yang kedua metode mekanik. Yang ketiga metode kimia. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga metode ini ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang metode biologi. Metode vegetatif atau biologi adalah suatu cara pengolahan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai konservasi tanah. Ini menurut Seloliman tahun 1997. Konservasi tanah secara vegetatif meliputi penanaman tumbuhan yang menutupi tanah secara terus-menerus, penanaman dalam baris, pemanfaatan sisa-sisa tumbuhan, sistem pertanian hutan, sistem penggiliran tanaman atau rotasi. Ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan kandungan unsur hara. Dan secara tumpang sari atau penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, metode mekanik adalah cara pengolahan lahan tegalan dengan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanah. Konservasi tanah secara mekanik meliputi pembuatan sengkedan, melakukan pengolahan tanah dengan memperhatikan konturnya, pemanfaatan selokan. Nah, kita lanjut ke metode kimia. Metode kimia. Metode kimia ini meliputi penggunaan pupuk kimia, pestisida, herbisida sesuai dengan takaran agar supaya hama tidak kebal atau resisten, serta mengurangi pencemaran tanah dan air di perairan sekitarnya. Yang kedua, mengganti pupuk buatan dengan pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos. Nah, itu tadi adalah 3 metode konservasi tanah.
Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan. Setelah membahas tentang konservasi tanah, kita akan membahas tentang pemanfaatan lahan yang bisa dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik dan pengelolaan lingkungan sosial. Kita bahas terlebih dahulu pengelolaan lingkungan fisik. Ini meliputi pengelolaan lahan sekolah yang dilakukan diantaranya penataan lahan, upaya konservasi, kebersihan, dan penghijauan. Pengelolaan air dan energi diarahkan pada pembiasaan hemat energi dan sumber daya alam. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, anak-anak, reduce, reuse, recycle, dan replace, apakah masih ingat 4R ini? Kita ingat kembali ya tentang 4R. Yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan benda yang dapat menghasilkan sampah. Contohnya adalah mengurangi penggunaan produk yang menggunakan plastik, membawa kantong sendiri ketika berbelanja. Reuse, menggunakan kembali sampah agar dapat mengurangi penumpukan. Contohnya, menggunakan baju yang sudah sobek untuk lap, menggunakan kertas bekas sebagai media untuk menulis kembali, bagian belakangnya yang masih kosong. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya, membuat kerajinan dari bahan plastik, mengolah kain sisa menjadi pakaian daur ulang. Replace, mengganti barang lama dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya, mengganti bola lampu dengan lampu LED, karena lampu LED ini lebih hemat energi. Yang kedua, mengganti kantong plastik dengan kantong yang ramah lingkungan. Kita lanjutkan lagi ya dengan pengelolaan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan sosial ini meliputi keagamaan, kekeluargaan, keamanan, dan seni budaya. Nah, ini mengelola tatanan kehidupan di sekolah dibentuk menjadi wahana pembiasaan perilaku sosial yang positif. Contohnya apa? Banyak sekali. Pembiasaan tentang sholat, tentang berdoa sebelum melakukan aktivitas di sekolah. Bisa dengan kejujuran, ya, saling tolong-menolong antar teman, dengan guru, ataupun warga sekolah lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang konservasi tanah dan pemanfaatan lahan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Ada 4 soal. Silakan dikerjakan pada buku tulis masing-masing. Dikerjakan dengan menggunakan ballpoint, ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pelajaran PLH selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video yang saya sampaikan hari ini. Nah, anak-anakku, jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan pada guru pengajarnya masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.